1778 itu berdiri perpustakaan Bibliotek Van Batavia Genootschap itu ya tenaganya ya tenaga yang ada itu orang-orang bahkan pustaka bahkan ilmuwan saintis juga ikut membantu segala tapi nggak ada tenaga pustakawan. Jadi ketika tahun 19 Dunningham itu datang, kemudian dia ingin cari pustaka untuk siapa, maka diambilkanlah orang dari didikan itu, yang otodidak itu. Nah, barulah tahun 1952 usulan itu dibukalah namanya kursus pendidikan pegawai perpustakaan. 1952 itu Iya, kursus 15 Oktober itu. 15 Oktober 1952 Ya, ya. nah itu, tapi itu lamanya satu tahun, kemudian diperpanjang jadi 1,5 tahun, diperpanjang lagi jadi 2 tahun. Jadi 1952 itu lulusannya baru keluar tahun 1954, ada 15 orang. Dan itu di koran namanya itu. Satu masih hidup, yang namanya Siska yang tinggal di negeri Belanda. Usianya Oh, Ibu 92. Siska, bapaknya Ah, ibunya siapa? Dinda. Oh, Dinda. pokoknya Siska yang itu Pati Pelohi kan, Ibu Siska Pati iya, Pelohi ya. nah itu yang masih Oh, hidup itu. waduh luar biasa. Itu lulusan Iya, pertama. iya itu dia yang terbaik sehingga dia dapat beasiswa ke luar negeri selama 6 bulan. Ya. Nah inilah 1954, lalu kemudian selama pendidikannya 2 tahun, terus kemudian 2,5 tahun, lalu 1959 namanya jadi kursus pendidikan pegawai perpustakaan KPP, kemudian kursus pendidikan ahli perpustakaan, lalu kemudian tahun 1959 itu namanya sekolah perpustakaan. Lama pendidikan 3 tahun. Jadi ketika Zulfikar mengatakan itu diberikan sarjana, udah keliru itu. 1959, kemudian 1960 masih sekolah perpustakaan, 1961 masuk jadi jurusan ilmu perpustakaan FKIP UI. FKIP UI. FKIP UI. Nah itu meluluskan angkatan 1962 dan 1963. Saya lulusan 63. Oh, Jadi satu lulusan FKIP. Fakultas Keguruan Ilmu ilmu Pendidikan. pendidikan. Nah, Oke. kemudian 1964 itu masuk jadi Fakultas Sastra, jurusan ilmu perpustakaan Perpustakaan Fakultas Sastra sastra. UI. Oke. Lulusan salah satunya Joni Rompas. Oh, Gitu. Rompas. Oke. Jadi kalau ngelihat ceritanya Bapak ini kan dari zaman dulu juga yang namanya koleksi dokumen itu bukan barang mati ya. Bukan. Itu dikelola untuk digunakan untuk pengetahuan. Dan untuk itu diperlukan tenaga-tenaga ahli. Iya. Nah, kemudian dibikinlah sekolah perpustakaan. Ini saya tertarik sekali nih Pak Sulis. Waktu pertama kali kan itu kursus cuma 1 tahun ya. Iya. Terus kemudian jadi 2 tahun. 1,5 tahun. 1,5 2 tahun jadi 3 tahun. Berarti range keahliannya itu cukup kompleks rupanya Pak. Iya. Kalau sampai 3 Jadi tahun. Nah, memang 1 tahun tuh waktu itu pendek dan kemudian hanya untuk menampung orang-orang yang kerja di perpustakaan. Gitu. Terus dipikir itu pengelolanya kan Frederik Stuart. Dia kalau nggak salah jadi nanti ahli sosiolog di Belanda. Nah, 1,5 tahun barulah 2 tahun dirasakan itu. Kemudian 2,5 tahun. Nah, kemudian ketika 1969 itu datang yang namanya Swati Sumarsidi, lulusan Hawaii. Dia pikir ini nggak bagus nih. Dia ubah jadi 3 tahun, lamanya jadi sekolah perpustakaan. Waktu itu ada usulan akademi, tapi dia ngotot nggak sekolah perpustakaan, terjemahan dari library school. Itu. Nah, kemudian setelah itu banyak orang melihat ini nggak cocok nih kalau di biro perpustakaan, maka dimasukkanlah ke FKIP. Gitu. jadi bagian dari FKIP. Nah, kemudian ketika FKIP jadi IKIP, hanya ada 2 jurusan yang pisah. Satu ialah jurusan pendidikan jasmani, ini nanti jadi institut olahraga. Satu lagi yang jurusan perpustakaan, kita masuk FSU. ada Fakultas Sastra. Jadi, terasa bahwa untuk pengolahan buku-buku itu terasa untuk 1,5 tahun 2 tahun nggak cukup. Karena buku kan diolah, harus dibuat deskripsi, lalu kan kemudian ada klasifikasinya, lalu kemudian ada tajuk subjeknya. Nah, ini perlu lama gitu. Maka dikasih waktu 3 tahun gitu. Dan kemudian setelah berkembang itu terasa ternyata 3 tahun itu nggak cukup untuk mengolah buku, karena 3 tahun kan mereka generalis. Tapi begitu banyak buku sastra, buku sejarah, dia nggak tahu. Karena itu dasar pemikiran oleh Pak Harsha Bhattiar 1969 itu,
pendidikan 3 tahun dihapus. Jadi pendidikan itu Sarjana S1. sarjana itu. S1. Oke, jadi kalau dari ceritanya Pak Sulis ini, untuk menjadi seorang pustakawan ya, kita itu kan bukan hanya sekedar ada buku, terus kamu kasih taruh di lemari yang mana, tapi kita harus mengerti subjeknya itu ya Pak ya. subjeknya itu. Makanya ada sarjana muda, kemudian perpustakaan, atau tadi sudah perpustakaan kemudian disuruh. Itu menurut saya visioner juga tuh Pak Harya Bakhtiar ya, dia menyuruh bahwa itu harus. 69. Jadi kalau bagaimana kita bisa mengolah informasi kalau zaman sekarang bilangnya ya, mengenai kedokteran, kalau kita sama sekali nggak ngerti ujung pangkal kedokteran itu apa gitu kan, bedanya anatomi sama otonomi apa gitu, nggak tahu. Bedanya internet sama ethernet apa gitu, nggak tahu gimana. Nah itu kan hal-hal yang harus diketahui oleh seorang pustakawan, karena dialah garda terdepan ya Pak ya, garda terdepan yang membimbing semua orang untuk memahami samudera informasi gitu. Kira-kira begitu nggak Pak?